datang di Cerita Mata. Yeay. Oh, ada ye. Ada ye-nya. Pokoknya setiap muka pasti ada ye. ya. Tadi bilang suruh serius loh. Oh, okay. Banyak yang dislike soalnya video kita. Oh, gitu. Kenapa sih, ada apa sih dengan kata yay doang? Kan harusnya kan agak ya, agak gimana gitu, agak serem-serem dikit gitu lah. Balik lagi bersama. Enggak sama enggak juga. Ayo lanjut aja. Durasi. Jadi gini, hari ini tuh aku ada sedikit pertanyaan dan mau ngasih tahu lah. Tapi ada banyak pertanyaan sih. Jadi kan kemarin tuh sempat aku ada ngeliat di YouTube ya tentang salah satu cerita terkenal juga. Tapi ini cerita lama sih. Dukun. Namanya tuh Duku AS yang dari aku tahu Dukun AS itu loh. Salam dari Binjai. Iya, Jambi ya. Binjai sama Jambi jauh. Iya, pokoknya itulah. Nah, dia ini waktu dulu tuh terkenal yang namanya menganut ilmu lah, menganut ilmu dengan mengorbankan wanita-wanita. Oh ya, aku pernah dengar itu. Terus Dia membunuh wanita, total korbannya yang ketahuan tuh sebanyak 42 wanita. Yang ketahuan. Yang ngaku mungkin. Yang ngaku mungkin. Karena waktu itu katanya sempat dikabarkan bahwa setelah ketahuan itu tuh salah satu dari apa sih namanya, kliennya yang terakhir datang tuh ke dia, cewek, minta kayak pelaris lah ya, atau apa sih namanya tuh, kayak susuk. Nah, ya. minta susuk gitu kan. Terus dia itu nggak pulang-pulang. Dia itu diantar sama orang, ada kenalan dia. Nah, kenalan itu bilang, iya itu mbak-mbaknya belum pulang. Tapi polisi datang ke rumahnya nanya, kok nggak pulang-pulang mbak itu? Udah pulang kok, kata si siapa sih? Dukunnya. Nama dukun itu tuh Sukar, apa? Asjiadi atau apa gitu. Aku cuma terkenalnya Dukun AS sih. Dukun AS itulah, inisialnya AS lah ya. Mungkin teman-teman mata kalau misalnya pengen tahu cerita lengkapnya, Sukardi ya, pengen tahu cerita lengkapnya mungkin bisa searching Dukun AS dari Binjai. Itu udah keluar sih semuanya sih. Udah ada filmnya lagi. Oh, mantap ya. Iya, karena memang lumayan klinik lah gitu. Jadi ya ketahuannya tuh pas terakhir si kliennya itu nggak pulang. Nah, ternyata diselidikin terakhir dia itu ke rumah dukun itu. Nah, digeledah di rumah dukun itu ternyata ada barang bukti, barangnya si cewek itu berupa baju dan segala perhiasannya tuh masih di situ. Nah, dari situlah polisi curiga. Ternyata punya benang nih. Ternyata si polisi itu melihat istilahnya kan namanya tersangka kan disudut-sudutin sama polisi, mencari tahu lah gitu. Ya. Dia cuma ngaku, ya saya cuma bunuh si ini, namanya kan Dewi. Ya, gue tahu. Namanya Dewi, ya kan. Taunya terus lama-kelamaan dia mengaku, iya saya baru membunuh sekitar 17. Lama-lama dia mengaku 42 terakhir. Nah, itu tuh kalau dukun-dukun kayak gitu semuanya tuh kayak gitu nggak sih, istilahnya yang pakai ritualan begitu nggak sih? Jadi secara garis besar berarti Sondang ini lagi menceritakan ke teman-teman ada sebuah praktek dukun untuk menguatkan imannya, ilmunya. Jadi dia membunuh perempuan. Mungkin aku bisa tambahin, berhubung aku juga tahu ceritanya ya. Iya. Jadi Dukun AS dari Binjai ini dia itu membunuh klien-kliennya yang ingin mendapatkan penglaris atau pengasihan atau susuk. Nah, buat teman-teman pengen tahu penglaris, pengasihan sama susuk sudah pernah jelaskan di video-video kita sebelumnya ya. Jadi kita udah ceritain itu apa, dan kita juga udah ceritain juga kasus-kasus di sekitar kita yang memakai susuk, pengasihan dan penglaris. Nah, itu ketika si korbannya ini mau meminta 3 hal itu sama si dukunnya, itu dibikin ada ritual yang katanya harus klien itu doang yang tahu. Jadi dibawa ke sebuah lapangan kosong, aku lupa ladang tebu ya kalau nggak salah. Nah itu ya ladang tebu ya. Jadi si wanitanya itu dimasukin ke dalam sebuah lubang dengan setengah badan. Jadi dia disuruh sebenarnya ritualnya, dia ayo kita nanti ke arah sini ya ikutlah dia dari belakang, terus
si bapaknya itu yang ngecangkul tanahnya. Terus udah kamu disuruh masuklah cewek itu kan setengah badan. Nah, tangan dan kaki diikat. Terus tangan dan kaki diikat, dia dikubur hidup-hidup gitu kan. Terus akhirnya dia dicekek dari sini, terus ininya ditutup supaya nggak teriak, supaya habis nafas juga. Jadi begini tuh, ditaruh di pahanya, cek mati. Terus air liurnya, terus dia mengkonsumsi air liur si korban itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu kan jadi kayak tumbal ya. Iya. Wanita sebagai tumbal yang memang menurut si dukun AS-nya itu membuat dia tuh kebal dan ilmunya tuh makin kuat. Betul. Nah, kalau tadi pertanyaan kamu, apakah semua dukun-dukun seperti itu? Jadi gini, dukun itu juga tergantung dari dia itu ilmunya itu ilmu hitam atau ilmu putih, gitu. Jadi kalau misalnya beberapa dukun itu kalau misalnya yang sudah menggunakan tumbal, apalagi makhluk hidup terutama manusia, itu udah pasti ilmu hitam, gitu. Jadi kalau misalnya sudah menumbalkan sebuah nyawa, itu pasti ilmu hitam. Tapi ada juga nih ilmu putih gitu, untuk meningkatkan untuk ilmunya itu dia pakai doa, terus tirakat. Nah, itu makanya dia dibilangnya ilmunya ilmu putih. Dan sebenarnya untuk ajaran-ajaran masing-masingnya tuh juga ada macam-macam. Sini termasuk ilmu hitam nih, termasuk ilmu putih, itu banyak tersebar di internet. Teman-teman bisa cari ilmu hitam apa aja jenisnya, ilmu putih apa aja jenisnya gitu. Dan sama semuanya tuh rata-rata tuh untuk meningkatkan keilmuannya, terus juga bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya. Jadi kalau ditembak mental itu bisa kayak gitu. Nah, salah satu yang termasuk ilmu putih atau ilmu hitam itu namanya leak yang dibalik. Oh, tahu yang gini-gini ya? Ya, nah itu ada yang hitam, ada yang putih. Nah, pokoknya pembedanya dia leak itu bisa masuk ke hitam, bisa masuk putih, tergantung dari tadi. Bisa tumbal, bisa macam-macam. Pokoknya kalau ilmu putih itu semua yang datang dari Tuhan. Jadi ya kalau semua dari Tuhan kan berarti kita minta sama Tuhan dengan apa? Doa, puasa, tirakat gitu. Kalau dukun berarti udah pasti tadi si Bapak Suparji itu yang hitam, ilmu hitam. Jadi tidak semua dukun yang memang sakti mandraguna itu harus mengorbankan nyawa. Tergantung dari dia itu ke mana, hitam atau putih gitu. Nah, ini kan banyak klinik-klinik di dalam masyarakat nih kan. Misalnya nih kalau klinik kita tuh kalau orang hamil itu kan bawa-bawa apa sih namanya tuh kayak gunting, kancing peniti tuh taruh di sini supaya janinnya nggak hilang gitu-gitu. Itu kepercayaan zaman dulu. Klinik yang zaman dulu ya. Iya, jadi kayak sebenarnya dukun itu kan kebanyakan menggunakan klinik-klinik juga ya, termasuk mereka tuh dari ritual klinik juga. Nah, ritual klinik itu kayak ya tadi kamu bilang contohnya kayak memang kalau biasanya supaya janinnya aman tidak diambil, itu taruh gunting besi nggak dikalungin, ditaruh dipakai dalam, terus dipakein peniti. Kebetulan mamaku masih menganut hal itu ya, jadi kakak-kakakku dulu digituin semua tuh. Jadi cari gunting besi, terus habis itu ditaruh ditempel, pokoknya dibawa kemana-mana dipakein dalam. Itu klinik. Dibilangin mitos atau fakta, sejauh ini fakta gitu, karena memang banyak beberapa kasus yang memang lagi hamil tiba-tiba hilang janinnya. Aku ada pernah kasus sindang sebenarnya, tapi aku nggak pernah cerita kemana-mana sih. Cerita nih sendiri apa orang lain gitu? Sendiri. Jadi kebetulan mamaku pernah keguguran. Jadi mamaku pernah keguguran, terus itu tuh kasusnya tuh mamaku tuh kegugurannya itu gara-gara digangguin sama ya gitu. Itulah kenapa mamaku bikin trauma. Akhirnya kemarin waktu kakak-kakakku pada hamil pakai itu. Dan sejauh ini aman gitu. Iya. Terus juga ada hal-hal klinik lagi yang zaman dahulu itu, kayak contohnya itu kalau misalnya buat penangkal santet itu ada loh caranya menurut zaman dahulu, dan dibuktikan dan itu benar, bukan mitos. Apa tuh? Jadi bawang merah ditusuk pakai sapu lidi.
terus ditaruh di atas pintu. Jadi ibaratnya kalau ada yang mau ngirim santet atau apapun itu nggak bisa. Jadi ibaratnya kayak itu bawang merahnya tuh kayak ditusuk sama si sapu lidi gitu. Bisa tuh kayak gitu, dan aku sih belum pernah nyoba ya. Karena untuk sejauh ini agak belum aku coba karena mungkin belum waktunya untuk menggunakan hal itu. Ya walaupun memang gue pernah disantet, tapi aku masih bisa menolerir lah gitu, nggak perlu pakai bawang merah yang ditusuk. Tapi kalau misalnya teman-teman mata-mata mungkin merasa ada gangguan dan ingin bebas menghalau, nah itu bisa dilakukan itu. Bawang merah, ya bawang merah ditusuk sama sapu lidi digantung. Bawang merahnya berapa banyak? Satu aja, ngapain banyak tuh, satu gue taruh aja di situ. Ya. Emang kayak ditusuk kayak sate gitu, tapi ibaratnya tuh kayak satu-satu gitu ya dimasukin. Ya, bukan satu bonggol gitu ya. Enggak, satu gitu. Iya. Nah, terus ada juga kayak hal-hal klinik di sekitar kita yang kebanyakan itu adalah hal-hal yang dilakukan pada zaman dahulu. Karena kan zaman dahulu itu kan memang pengobatan masih standar. Betul. Terus juga ya belum sampai sejauh modern kayak sekarang lah. Nah itu mereka untuk menghalaunya dengan cara-cara seperti itu, dan itu memang sangat terbukti. Kalau aku sih taunya dulu tuh yang kayak misalnya bapak kalau istrinya lagi hamil, bapaknya nggak boleh namanya ini paku. Atau aku belum pernah dengar sih. Ini paku, toko paku, nanti takut anaknya ada kayak ini telalat gede, dibilang gitu, telalat tadi mana gitu, telalat di seluruh badan gitu. Oh, mungkin kali ya. Nah, itu banyak klinik kayak gitu. Jadi ya banyak ritual-ritual yang memang percaya nggak percaya, tapi itu benar gitu. Nah, kalau misalnya nih yang kayak lagi di viral nih yang kayak tau nggak yang rambut merah? Pesulap merah. Aku taunya dia tuh karena rambut merah gitu. Udah rambut merah, baju merah, celana merah. Iya. Namanya pesulap merah. Ya. Nah, itu kan waktu itu dia sempat beberapa masuk ke YouTube orang lah, berapa kali dia masuk. Terus dia menginfokan bahwa sebenarnya dukun itu punya rahasia. Punya rahasia di dalamnya, dan semua dukun itu dibilang palsu karena punya rahasia di dalamnya. Nah itu gimana? Maksudnya benar kita bisa membenarkan atau tidak membenarkan atau bagaimana nih? Jadi gini, dukun itu kan tadi aku bilang dukun itu kan ada hitam putih gitu ya, tergantung dia ajarannya kemana. Nah, yang menurut pesulap merah itu dibilangin ada dukun-dukun palsu, memang ada dukun-dukun palsu yang memang katanya menipu. Betul. Tapi ada juga dukun yang benar-benar memang punya ilmu gitu loh. Jadi biasanya yang punya ilmu tinggi itu jarang ada muncul di depan kamera. Contohnya aja nih kayak teman kita nih yang biasanya penasihat kita depan. Itu kan dia tidak pernah mau muncul karena memang dia tidak pernah muncul di dalam kamera gitu kan. Jadi biarkan kita saja gitu. Dan jadi memang dukun-dukun yang biasanya memang tingkatan ilmunya tuh tinggi, itu biasanya jarang banget muncul di dalam publik. Dia biasanya di balik layar. Cuman memang mungkin pertanyaan kamu jadi jatuhnya kayak dukun itu punya konotasi yang sangat negatif. Konotasi negatif menjadinya seperti itu, karena memang kebanyakan kita pun nggak usah dibilang sama pesulap merah, kita juga kalau melihat orang, lu mau kemana ke dukun, kayak konot negatif gitu loh, kayaknya si dukun ini gitu loh. Nah, gimana tuh pendapat? Sebenarnya dukun itu bukan jadi yang negatif ya. Maksudnya dukun itu sebenarnya dulu tuh kan kayak dokter, dia tuh penyembuh gitu. Karena kan dulu kan tidak ada bidan. Betul, jarang lah ya. Iya, belum ada. Jadi kan orang kadang-kadang kalau di pedesaan itu kan mau kemana, ke dukun beranak, buat melahirkan kan sebenarnya dukun beranak itu. Nah, jadi sebenarnya dukun itu kan ibaratnya dia menyembuhkan. Cuman memang jadinya kenapa konotasi negatif? Ini menurut aku ya, menurut kacamataku itu gara-gara orang berpikir bahwa gue ke dukun, lu pasti mau minta susuk. Kalau nggak susuk paling lu minta nyantet orang. Kalau nggak nyantet orang paling lu minta penglaris atau nggak pesugihan. Gitu. Padahal sebenarnya dukun itu yang menyembuhkan. Misalnya lu sakit apa, oke disembuhkan gitu. Kalau misalnya dia pakai emang dia ilmu putih, kayak kita berdoa sama-sama gitu. Jadi jadi menurut aku sih ya buat
dukun-dukun yang di sana kasihan sih menurut aku, karena jadinya mereka jadi kayak konotasi negatif, padahal mereka tuh sebenarnya kenapa ada dukun itu kan sebenarnya awalnya kan dia sebagai penyembuh, karena kan dulu ya tadi aku bilang alat medis belum lengkap, dan mereka pada datang ke sana ke dukun buat melakukan penyembuhan. Begitu ya. Pantes. Ya mudah-mudahan sih ya, lebih dengan adanya kita ngasih tahu nih, nggak semua dukun kayak gitu tuh orang jadi kebuka lah, oh kayak gitu ternyata. Jadi buat untuk kali ini ya mungkin cerita mata kita cuman kayak ngasih tahu mitos atau fakta ya. Betul. Untuk dukun ya seperti itulah menurut pandangan kita, dan terkait dengan dukun AS yang bisa kasusnya kalian searching. Betul. Untuk mau tahu lengkapnya ya itu menurut kita itu ajaran hitam dan apa itu salah. Karena sebenarnya kan kalau ada ajaran secara putih kan itu kita semua harusnya berguru sama Tuhan, tirakat, doa atau puasa. Oke, karena ini udah mau mulai azan, azan maghrib kita selesaikan aja ya. Jangan lupa apa? Like, Komen, and subscribe, serta share. Semoga kita cerita mata makin dilihat dan makin didengar. Amin. Dan kalau misalnya memang ada saran atau apa bisa komen, tapi tolong jangan di dislike ya. Udah kami followernya dikit, di dislike lagi. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.